Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kali ini kita akan review produk cordless dari brand Tekiro lagi ya. Ini adalah produk ketiga yang saya review di channel ini. Yang kemarin pertama ada bor, yang kedua ada grass trimmer. Nah, ini adalah mesin nail gun cordless atau mesin paku tembak cordless. Tipenya CDSN2072. Dari kemasan produknya ini agak beda ya. Kalau bornya kemarin kan koper biasa. Nah, ini koper yang ala-ala T-Stack-nya DeWalt ya. Ada kupingnya seperti ini nih. Mungkin nanti untuk produk kedepannya akan begini semua ya. Agar bisa ditumpuk-tumpuk gitu. Jadi lebih keren ya teman-teman ya. Oke lah, langsung saja ya. Kita unboxing, kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk kemasan produknya koper plastik yang kalau kalian sentuh langsung ketahuan nih. Untuk material bahan plastiknya premium ya. Lalu ada kuping ala-ala T-Stack-nya DeWalt. Mungkin kedepannya nanti untuk produk-produk Tekiro selanjutnya akan menggunakan koper jenis yang sama. Nah, ini ada gambar dari produknya. Lalu untuk merek Tekiro-nya ini embosan ya, bukan tempelan stiker. Langsung saja kita buka, kita lihat isi di dalamnya. Enak nih. Untuk penguncinya ini semut ya. Semut sekali. Nih ya. Langsung kebuka ya. Terasa premiumnya. Nah, di dalamnya ini ada kitab-kitabnya. Kita lihat dulu. Yang pertama ada buku petunjuk penggunaan ya. Pada buku manual booknya ini sudah ada bahasa Indonesianya, jadi tinggal dibaca-baca saja agar tidak salah cara menggunakan alatnya. Lalu ada kartu garansinya ya teman-teman ya. Nih kartu garansinya. Ada 2 lembar, satunya harus kalian kirim agar bisa klaim garansi. Dan untuk garansinya sendiri adalah 1 tahun suku cadang gratis berlaku untuk 1 kali reparasi. Dan ada syarat ketentuannya lagi. Nah, ini untuk service center Tekiro ya, lumayan banyak juga ternyata. Nih. Selanjutnya kita dapat 2 buah baterai, baterainya 20 volt 2Ah. Dan untuk baterainya ini sama seperti bor dan juga grass trimmer yang kemarin udah kita ulas ya teman-teman ya. Jadi bisa saling tukaran untuk baterainya ini. Lalu ada docking charger. Ini juga chargernya sama ya, seperti bor dan juga grass trimmer yang kemarin. Ini ada belt clip. Lalu kita dapat pakunya juga ya. Ini dapat berbagai macam jenis paku di dalamnya. Ada yang jenis lurus, yang F ya, dan ada yang model U. Nah, ini dapatnya yang F20 atau yang 20 mm. Selanjutnya menu utama kita. Ini dia mesin paku tembaknya, warnanya sangar ya, hijau hitam. Dan ada baterai yang sudah terpasang ya, jadi kita dapat 2 baterai pada paket pembelian. Sangar, bentuknya keren ya. Untuk build quality yang pertama baterai ya, yang seperti saya katakan di awal tadi, baterainya sama seperti baterai bor dan juga grass trimmer yang kemarin udah saya ulas. Dan untuk slot baterainya ini hanya untuk merek Tekiro saja, tidak bisa digunakan di merek yang lain. Dan sebaliknya kalau kalian cari baterai cadangan dari merek lain juga nggak ada yang sama. Untuk material bahan housingnya ini adalah plastik ABS yang lumayan berkualitas menurut saya. Pada bagian bawah ada bumper karetnya, lalu untuk penempatan stikernya proporsional, bagus ya kelihatannya, dan ada indikator baterainya di sini. Untuk tingkat finishing rapih, tidak ada yang melebar-lebar ya. Ini mantap sekali. Lalu berikutnya docking charger. Ini material bahan plastiknya juga sama, plastik ABS. Bobotnya lumayan dan untuk tingkat finishingnya juga rapih ya. Bisa dilihat sendiri untuk cetakannya di sini. Mantap ya. Lalu untuk kabelnya juga saya rasa sudah standar ya. Selanjutnya menu utama kita, unit mesin paku tembaknya. Bentuknya cakep ya teman-teman ya. Cakep, perpaduan warna hitam dan hijau mudanya itu garang ya. Lalu untuk embosannya di sini jelas. Ini angka-angkanya embosan semua ya. Jelas keterangannya. Untuk merek Tekiro-nya ini adalah tempelan stiker. Mantep ya. Garang sekali menurut saya ya. Nah, ini untuk magazennya juga gampang dibuka dan untuk memasangnya tinggal ditekan saja seperti ini. Cakep ya. Keren menurut saya, ini keren banget ya untuk bentuknya ya teman-teman ya. Desainnya itu memang benar-benar keren menurut saya. Lalu untuk tingkat finishingnya juga bagus ya. Tidak ada plastik yang melebar-lebar, tidak ada yang renggang-renggang. Dan pada handle-nya ini ternyata juga dilengkapi dengan grip karet, tapi memang nggak kelihatan karena warnanya juga hitam ya teman-teman ya. Dan untuk kualitas karetnya juga lumayan bagus menurut saya. Ini gripnya enak ya, lembut di tangan dan benar-benar grippy. Jadi kalau tangan kalian suka berkeringat, ini sangat membantu. Untuk fitur yang pertama, pada nozzle-nya ini sudah dilengkapi dengan fitur safety yang menurut saya wajib ada untuk paku tembak cordless ya, karena ini memang sangat-sangat dibutuhkan demi keamanan. Lalu ada LED LED di sini, sudah LED shutdown juga, jadi kalau kita lepas trigger dia tidak langsung mati. Dan di dekat nozzle-nya ini ternyata juga diberikan keterangan untuk menempatkan posisi pakunya agar tidak salah ya, karena kalau salah bisa nyangkut.
Lalu pada magazinnya ini juga diberikan keterangan untuk isi pakunya ya. Ini kelipatan 10 sampai dengan 50, jadi kelihatan kalau pakunya sudah mau habis. Nah, ini tinggal dibuka saja, lalu tinggal kita isi untuk pakunya pada posisinya ya teman-teman ya. Ingat posisinya tadi ada di atas agar tidak salah cara menggunakannya. Sesuaikan saja dengan yang ada di atas ini. Dan untuk mengisi pakunya ada di bagian depan. Jadi kalian harus buka terlebih dahulu untuk magazinnya. Nah, ini pakunya dimasukin ke sini ya teman-teman ya. Jadi dia bukan dari bawah untuk mengisi pakunya, tetapi dari depan. Ini udah ada paku, tadi saya coba-coba sedikit ya, agar saya tidak salah nanti pada saat mereviewnya. Nah, posisi paku F itu ada di bagian paling kanan. Oh iya, paku yang bisa diaplikasikan dengan alat ini ada dua jenis ya, paku F dan juga paku jenis U. Berikutnya di sini ada triggernya, lalu ada pengaturan untuk tingkat kekuatan pukulannya ya teman-teman ya. Nomor 1 sampai dengan nomor 6. Tinggal diputar-putar saja sesuaikan dengan arahnya. Kalau kita putar ke arah plus berarti pukulannya akan semakin kuat. Dan sebaliknya kalau kita putar ke arah minus berarti pukulannya akan semakin lemah. Dan terakhir fitur yang tidak kalah penting adalah indikator baterai. Ini penting ya karena agar bisa mengukur seberapa lama kita bisa bekerja. Untuk uji spesifikasi yang pertama kita akan lihat output yang dihasilkan oleh chargeran ya. Untuk baterai 20 volt 2Ah ya teman-teman ya ini ya. Sudah menyala berwarna hijau. Kita lihat di sini ya, standby-nya belum kelihatan. Coba aja kita cas ya. Warna merah mengecas. Mantap ya. Di angka 60 watt ya teman-teman ya. Ini mantep nih untuk chargerannya. Kita tunggu baterai sampai penuh. Untuk bobotnya include dengan baterai 2Ah di angka 2,3 kg. Untuk sebuah paku tembak cordless menurut saya sih ini udah cukup ringan. Oke, untuk baterainya sudah terisi sampai full ya. Lampu indikator sudah berwarna hijau dan untuk arusnya juga sudah di-cut. Mengisi baterai 2Ah dari 0 sampai dengan full membutuhkan waktu kurang lebih 40 menit. Jadi sangat-sangat cepat ya. Langsung saja kita gaskan ya teman-teman ya. Kita akan lihat bagaimana performa dari paku tembak cordless Tekiro ini. Untuk uji performa yang pertama di sini kita menggunakan paku jenis F yang panjangnya 10 mm ya atau 1 cm. Untuk media yang akan kita paku adalah PVC board ya. Susah ngomongnya, PVC board. Ingat ya, untuk jenis paku F di bagian paling kanan. Tinggal ditutup saja untuk magazinnya, langsung bisa kita gunakan. Untuk kekuatan pukulan saya set di paling rendah ya atau nomor 1. Untuk pukulan yang paling lemah pada media PVC board langsung masuk dengan sempurna ya teman-teman ya. Tidak ada yang nongol-nongol. Sekarang kita lanjut untuk memaku cepat. Ya, tidak ada yang miss ya teman-teman ya. Semuanya masuk dengan sempurna, tidak ada yang nongol-nongol. Mantap. Selanjutnya kita gunakan paku jenis F20 atau yang 20 mm ya teman-teman ya. Dan untuk tingkat kekuatan pukulannya juga saya masih gunakan yang paling rendah. Untuk paku jenis F20 atau yang 20 mm juga masuk dengan sempurna ya, tidak ada yang nongol-nongol. Nih ya, sempurna, walaupun kita gunakan pukulan yang paling rendah. Sekarang kita coba naikkan untuk kekuatan pukulannya. Kita lihat ya apa yang akan terjadi ya teman-teman ya. Apakah merusak media yang kita paku atau tidak. Ya, untuk pakunya masuk dengan sempurna, tetapi di sini bisa dilihat ya, ada seperti bekas pukulan gitu. Jadi kalau kalian berniat untuk tidak finishing, ya jadi jelek ya kelihatannya ya teman-teman ya, kalau kita gunakan kekuatan yang paling tinggi. Masih menggunakan paku 20 mm, untuk media yang akan kita paku adalah papan kayu durian.
Nah, untuk hasilnya nih ya, bisa dilihat ada nongol sedikit ya teman-teman ya. Nih, ada nongol sedikit. Jadi tidak masuk dengan sempurna untuk pakunya. Nih, kita coba lagi ya. Kita naikkan untuk tingkat pukulannya. Tadi saya set di nomor 4 ya teman-teman ya. Kita naikkan ke nomor 6. Nah, untuk nomor 6 masuk dengan sempurna ya. Masuk dengan sempurna untuk nomor 6. Nih ya. Masuk ya. Tetapi ya itu ada bekas dari pukulannya ya teman-teman ya. Jadi kalau pada media PVC board tadi kurang cantik jadinya kalau kita tidak finishing lagi. Tapi kalau mau dilapisi lagi nggak ada masalah ya. Sekarang kita akan coba memaku cepat. Oke, karena ada fitur safety-nya. Jadi kalau fitur safety-nya ini tidak tertekan dengan sempurna, maka untuk paku berikutnya itu tidak bisa keluar ya teman-teman ya. Triggernya nggak akan bisa menembakkan paku. Kurang lebih seperti ini nih. Nah, jadi kalau kalian gunakan untuk memaku cepat, pastikan sistem safety yang ada pada nozzle-nya harus tertekan dengan sempurna. Terangkat dan tertekan lagi ya teman-teman ya. Karena kalau hanya tertekan saja, tidak kita angkat lagi, maka tidak akan bisa ditembakkan pakunya lagi. Jadi harus diangkat dulu, baru ditekan lagi. Diangkat dulu, baru ditekan lagi. Jadi kalau dia tidak terangkat dengan sempurna dan tidak tertekan dengan sempurna, maka paku tidak akan bisa ditembakkan. Jadi menurut perhitungan saya, jeda waktu antara paku yang pertama dengan paku yang kedua, kalau kalian ingin menembak cepat, kurang lebih 2 detik. 2 detik itu sudah tergolong cepat ya, jadi jangan disamakan dengan paku tembak yang menggunakan angin yang tidak ada fitur safety-nya. Nah, untuk hasil tembakannya sendiri, masuk dengan sempurna ya teman-teman ya, tidak ada yang miss. Selanjutnya kita akan menggunakan paku jenis F30 atau yang 30 mm ya, panjang maksimal yang bisa ditampung oleh paku tembak cordless dari Tekiro ini. Dan untuk kapasitasnya adalah 50 ya teman-teman ya. Kapasitas dari paku tembak Tekiro ini 50. Jadi kalau kalian masukkan 100 seperti ini, jelas nggak bisa. Untuk media yang kita paku masih sama, kayu durian. Dan untuk tingkat pukulannya saya set di paling tinggi atau di nomor 6. Nah, untuk paku 30 mm pada kayu durian tidak masuk dengan sempurna ya teman-teman ya. Masih ada sedikit nih nongol. Untuk tingkat pukulannya tadi kita set di paling tinggi ya. Kita coba lagi. Ya, hasilnya sama ya. Nih ya. Ada sedikit nongol nih. Nih. Jadi tidak masuk dengan sempurna. Selanjutnya kita akan coba pada media plywood paku 30 mm ya. Ini plywood, di bawahnya ada PVC board. Kita lihat sama-sama di sini ya. Nah, untuk media plywood masuk dengan baik ya, masuk dengan sempurna. Tidak ada yang nongol-nongol. Kita coba lagi. Ya, bisa dilihat ya, ada yang masuk dengan sempurna, ada yang tidak. Nah, ini yang masuk dengan sempurna. Nah, ini yang tidak nih, masih ada sedikit nongol ya. Untuk paku F30 atau yang 30 mm. Selanjutnya kita akan coba paku jenis U ya, panjangnya 1,5 cm. Dan untuk paku jenis staples jelas nggak bisa masuk ya, atau 1022 ya, ini nggak bisa masuk ya teman-teman ya. Karena untuk nail gun ini hanya untuk 2 jenis saja, jenis F dan jenis U. Yang 1022 nggak bisa masuk. Sekarang kita langsung pasangkan yang jenis U ya. Media yang akan kita paku adalah plywood ya, multiplex, dan di bawahnya ada PVC board. Oke, untuk paku jenis U panjang 1,5 cm masuk dengan baik ya, tidak ada yang nongol-nongol. Ini tadi kita gunakan untuk pukulan yang paling kuat. Kalau kita gunakan pukulan yang paling rendah mungkin akan nongol ya teman-teman ya. Nah, setelah kita gunakan untuk menembak beberapa paku tadi, sekarang kita lihat ya untuk baterainya apakah berkurang.
Ya, pada indikatornya masih terlihat full ya teman-teman ya. Nih. Oke, itu tadi ya teman-teman ya, sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas paku tembak cordless dari Tekiro ini, kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya menggunakannya tadi. Ini murni opini pribadi ya. Kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda, tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, untuk harga dari paku tembak ini di pasaran antara 18 sampai dengan 19 ya, tergantung toko yang menjual. Untuk link pembelian ada pada kolom deskripsi, silakan cek di bawah kalau kalian mau beli. Nah, sekarang kita langsung saja nih masuk ke kesimpulan ya. Yang pertama, untuk build quality, material bahan yang digunakan bagus ya teman-teman ya. Lalu untuk tingkat finishingnya juga rapi. Memang warna hitam seperti ini identik dengan ember anti pecah ya. Tetapi saya berani mengatakan untuk kualitas dari material bahan plastiknya ini jauh lebih bagus dibandingkan dengan plastik ember. Ya memang karena sama-sama warna hitam, tapi jangan langsung kalian pikir untuk material bahannya sama. Tidak ya teman-teman ya. Bahkan ini jauh lebih bagus dari produk-produk generic yang beredar di pasaran. Selanjutnya fiturnya yang paling saya suka ada fitur safety-nya ya. Nih, pada nozzle-nya ada fitur safety-nya. Jadi kalau tidak kita tekan seperti ini atau pada saat kita gunakan tidak tertekan, dia tidak akan bisa menembakkan paku. Jadi lebih aman ya teman-teman ya. Wajib sih sebenarnya ada fitur safety seperti ini karena kita nggak tahu kapan naas datang. Jadi dengan fitur seperti ini ya untuk hal-hal pencegahannya udah dapat ya. Lalu untuk spesifikasi baterainya ini awet ya teman-teman ya. Tadi kita gunakan, saya rasa ada 100 paku lebih ya saya tembakkan tadi ya. Tetapi untuk baterainya ini masih full ya, masih full. Untuk indikatornya itu masih penuh. Walaupun ya saya rasa baterainya udah kepake. Tapi untuk di indikatornya masih penuh ya teman-teman ya. Mungkin 80% atau 70%. Jadi kalau kalian gunakan untuk bekerja nih ya, untuk kerja mebel buat lemari atau buat apa, saya rasa untuk satu baterai bisa sampai dengan selesai ya untuk kerjaan kita. Dan terakhir untuk performanya sendiri, ini paling cocok digunakan di media plywood atau kayu-kayu yang tidak terlalu keras seperti kayu jati Belanda. Karena kalau kita gunakan di kayu yang agak sedikit keras, maka hasilnya tidak maksimal ya. Tadi kita coba di kayu mahoni ya teman-teman ya. Pada paku F30 tuh agak sedikit nongol gitu ya. Walaupun kita sudah set di nomor 6 tadi, tapi hasilnya masih ada sedikit nongol. Jadi saya rasa ini kurang cocok untuk kayu-kayu keras, cocoknya untuk kerja-kerja mebel nih. Ini paling pas untuk kerja-kerja mebel. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.